Hello everyone, kembali lagi di channel YouTube kami Tertiskut. Kali ini kelompok kami akan membahas filosofi manajemen strategi dalam kegiatan ekonomi. Bagaimana? Apakah kalian penasaran apa itu filosofi manajemen strategi dalam kegiatan ekonomi? Check it out! Tiara Sabila, NPM 1901270004. Saya akan membahas tentang filosofi manajemen strategi. Istilahnya, manajemen strategi berasal dari lingkungan militer yang diperankan oleh para jenderal dalam mengatur peperangan. Dewasa inilah istilah manajemen strategi sudah digunakan berbagai lingkungan organisasi. Manajemen strategi baru masuk ke Indonesia pada tahun 1970. Oleh sebab itu, manajemen strategi belum sempurna sesuai dengan harapan. Sifat manajemen strategi lentur atau fleksibel, yaitu mudah disesuaikan dalam keadaan lingkungan atau bentuk organisasi. Walaupun asalnya dari dunia militer atau perperangan, persaingan atau perlombaan tetap mewarnai sifat manajemen strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nosya Bania, NPM 1901270028. Di sini saya akan menjelaskan bahwa dalam organisasi manajemen strategi berperan sebagai pembaruan atau merubah keadaan ke arah yang lebih baik. Kata strategi atau strategi berasal dari bahasa Latin yaitu strategos, yang mula-mulanya merujuk pada kegiatan seorang jenderal dalam kemiliteran yang mengkombinasikan kata stratos atau militer dengan kata ago atau memimpin. Jadi pada mulanya kata strategi bermakna kegiatan memimpin gerak langkah militer dalam melaksanakan tugas di medan perang. Kata manajemen strategi diimplementasikan. Organisasi manajemen strategi harus meningkatkan mutu. Menurut prediksi para ahli, yang paling berharga pada masa yang akan datang ialah orang-orang yang menguasai ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Terima kasih. Perkenalan, saya Putri Aulia, NPM 1901270029. Saya akan membahas karakteristik manajemen strategi. Pada umumnya, manajemen ini sungguh berbeda dengan lain, di mana manajemen strategi ini senantiasa menyikapi dinamika terjadinya suatu perubahan lingkungan, sehingga bisa mempengaruhi terhadap implementasi manajemen itu sendiri, serta berupaya untuk merealisasikan tujuan telah ditetapkan dengan sejalan pada hal tersebut. Maka, berikut ini akan menunjukkan karakteristik manajemen strategi. Kalian bisa melihatnya di slide PowerPoint. Yang pertama, manajemen strategi bersifat jangka panjang. Yang kedua, manajemen strategi bersifat dinamis. Yang ketiga, manajemen strategi merupakan sesuatu yang berpadu oleh manajemen operasional. Yang keempat, manajemen strategi perlu dimotori oleh unsur-unsur para manajer tingkat puncak. Dan yang kelima, manajemen strategi berorientasi pada mendekati untuk masa depan. Dan yang terakhir, manajemen strategi senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri dengan NPM 1901270016. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang visi strategi dan misi bisnis, di mana visi strategi itu ialah suatu tujuan tentang arah ke depan dan tindakan bisnis suatu organisasi. Konsep yang memandu perusahaan untuk melakukan sesuatu dan menjadi sesuatu. Sedangkan misi strategi mendefinisikan visi perusahaan dan memberikan tinjauan yang jelas tentang apa yang ingin dilakukan untuk pelanggannya. Dalam membuat misi, kita hendaknya mempertimbangkan segala kemampuan dan kelemahan yang ada, sehingga isi dari misi bukan menjadi suatu angan-angan atau janji-janji. Dengan mengembangkan dan mengkomunikasikan misi, bisnis dan visi strategi, manajemen dapat menanamkan pada pekerja tentang pengertian dan maksud yang meyakinkan arah perusahaan pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Mega Utami. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Prodi Perbankan Syariah. NPM saya 1901270012. Di sini saya akan melanjuti materi tentang kegiatan ekonomi syariah. Manajemen strategi secara jelas dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi. Ilmu ekonomi mengajikan tentang kinerja pasar dan akolokasi dan koordinasi sumber daya. Sementara itu, manajemen strategi berkaitan dengan koordinasi dan alokasi sumber daya di dalam perusahaan. Perbedaan ini adalah krusial dan penjelasan mengapa ilmu ekonomi tidak siap untuk digunakan dalam studi strategi dan mengapa strategi dapat menjelaskan kepada ilmu ekonomi sebagaimana ilmu ekonomi dapat menjelaskan strateginya. 2 dekade yang lalu, ahli ekonomi mempertanyakan bagaimana mengolah perusahaan yang kemudian dijawab bahwa unit yang ada di perusahaan harus mengukur keuntungan. Mereka harus mendistribusikan produk, jasa, dan modal dari satu kepada lainnya dengan mempertimbangkan biaya marginal atau marginal cost agar persaingan internal dapat lebih baik. Saat ini, jika perusahaan hanya mengandalkan perilaku pasar, dapat memperoleh kegagalan. Perusahaan menggantikan pasar ketika faktor bukan pasar atau non-market merupakan faktor yang kuat berpengaruh. Hal ini berarti berkoordinasi dan komitmen merupakan superior, terutama dalam efisiensi keterbatasan perusahaan atau boundaries of the firm. Ketika pasar mengalami kegagalan, maka hierarki organisasi adalah superior melalui koordinasi internal efektif, alokasi sumber daya kewirausahaan, perkembangan teknologi, tetapi terdapat tetap memiliki keterbatasan untuk membangun suatu teori manajemen dan strategi jika pasar mengalami kegagalan. Oleh karena itu, aplikasi hakikat manajemen strategi dan pengembangan kajian strategi akan membutuhkan berbagai interaksi tidak hanya dari ilmu ekonomi tetapi juga dari disiplin ilmu sosial lainnya. Sekian dari penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriski Ardianti Rahab, NPM 19012-725. Oke, di sini saya akan kembali menjelaskan terdapat indikasi yang kuat bahwa teori ekonomi baru banyak menjanjikan harapan, tetapi pemikiran ekonomi lama dalam bentuk organisasi industri telah banyak memberikan kontribusi. Nampak pengembangan dari manajemen strategi telah memperoleh keuntungan dari pengaruh ilmu ekonomi, tetapi pengaruh tidaklah hanya dalam satu arah. Kecenderungan kajian mengarah pada organisasi internal di mana manajemen strategi perhatiannya telah terus meningkat dalam pemahaman dan proses administrasi dalam menyelesaikan dan mengkoordinasikan aktivitas perusahaan. Kemampuan perusahaan dan struktur aset secara kumulatif menjadi inti dari keunggulan kesuksesan di mana aset yang dimiliki perusahaan tidak hanya semata-mata fisik atau terpisah. Hubungan antara aset fisik dan aset tak berwujud dihasilkan dari pilihan manajerial yang inovatif dan tindakan yang tidaklah mudah ditiru. Hubungan organisasi yang mengarah pada pertukaran dan insentif individu sehingga beberapa pendekatan ekonomi dapat digunakan. Ketika koordinasi akumulasi pengetahuan adalah kunci dan ketika pola kepercayaan atau pattern of belief dan perilaku adalah penting. Maka terkait dengan disiplin ilmu lainnya juga sangat diperlukan. Yang lebih penting lagi, kecenderungan subjek yang dikaji merupakan pengembangan secara gradual dari manajemen strategi
dalam menganalisis kepentingan dan pemahaman pengelolaan perusahaan. Oke, jika Anda mendapatkan manfaat dari konten kami dan Anda pikir teman Anda juga akan mendapatkan hal yang sama, silahkan share konten kami melalui sosial media Anda. Anda mungkin tidak akan menyangka bahwa kebaikan kecil yang Anda lakukan saat ini akan berdampak besar bagi orang lain di masa depan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.